Dalam video ini kita membahas kesalahan orang tua untuk menerapkan pola makan anak. Dan beberapa kesalahan-kesalahan ini yang sering terulang sehingga pola makan anak itu nggak terbentuk. Akhirnya anak GTM dan tumbuhannya terganggu. Apa aja kesalahannya? Kita simak dalam video berikut ya. Preview. Jadi orang tua setelah anaknya makan susah ASI, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu penerapan aturan makan. Banyak orang tua udah belajar tentang feeding rules, terus juga melakukan penerapannya kepada anak sehingga nantinya tujuannya pola makan anak menjadi baik. Tapi ada beberapa hal yang kesalahan-kesalahan tersebut konsisten dilakukan, akhirnya membentuk pola makan yang baik itu nggak semudah itu. Dan beberapa hal yang sering dilakukan, yang pertama adalah orang tua nggak tahu aturan makan itu sendiri. Jadi orang tua nggak paham apa sih feeding rules itu, terus juga apa aja yang harus diterapkan, apa yang nantinya dipelajari seperti jadwal, lingkungan, prosedur. Orang tua tuh nggak tahu dan nggak mau cari tahu. Yang penting anak makan aja deh. Masa makan aja harus diatur? Ada knowledge-nya, ada aturan yang begitu ketat sehingga nantinya anak jadi kasihan. Padahal sebetulnya untuk membentuk pola makan yang bagus harus ada aturannya, harus ada konsistensinya. Jadi orang tua nggak tahu apa sih feeding rules itu, dan ini banyak banget yang terjadi. Akhirnya pola makan anak itu nggak bagus dan mempengaruhi pertumbuhan. Terus yang kedua adalah setelah orang tua belajar, terus juga udah tahu nih, oh ternyata makan itu harus ada aturannya, ada feeding rules-nya, ada jadwalnya, ada lingkungannya, ada prosedurnya. Tetapi setelah tahu knowledge-nya, orang tua nggak konsisten untuk menerapkan feeding rules itu sendiri. Balik lagi tadi, orang tua masih ragu, orang tua masih nggak percaya, atau orang tua masih ignorance gitu. Benar nggak sih anak saya itu dikasih aturan makan gitu? Akhirnya tidak konsisten ini menimbulkan pola yang tidak terbentuk. Padahal membentuk pola itu adalah salah satu hal yang butuh konsistensi. Pola itu nantinya berpengaruh untuk nanti membentuk perilaku. Jadi perilaku makan yang baik harus dibentuk dengan konsistensi yang baik juga. Untuk konsistensinya setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang misalnya seminggu udah bagus, 2 minggu udah bagus. Tapi yang jelas untuk membentuk perilaku itu membutuhkan waktu dan juga membutuhkan kesabaran. Sehingga dibutuhkan konsistensi untuk menerapkan feeding rules itu sendiri. Lalu yang ketiga, orang tua pengennya instan. Tadi balik lagi, setelah orang tua nggak konsisten, pengennya yang cepat. Padahal dalam teorinya membentuk pola perilaku itu minimal 1-2 minggu. Itu pun belum tentu, karena setiap anak akan berbeda-beda. Jadi tadi orang tua sudah pengen yang instan, akhirnya terbentuk persepsi yang feeding rules ini nggak sesuai nih, jangan-jangan hanya teori doang. Padahal ya tadi balik lagi ya, semua itu butuh konsistensi dan butuh waktu. Yang ketiga, tidak ada support system yang mendukung. Misalnya suaminya yang pusing juga, bapaknya gitu ya, lihat anaknya mau makan, istrinya stres, akhirnya sebenarnya udahlah kamu nggak usah ikut-ikutan deh feeding rulesan gitu ya. Akhirnya nggak ada support. Atau misalnya ada 2 pembantu di dalam satu rumah, ada neneknya dan juga ada ibunya. Neneknya bilang, kamu ngapain anak-anak ini dikasih aturan-aturan makan kayak gini. Akhirnya semua tersebut itu bikin berantakan, tidak ada konsistensi lagi, tidak ada namanya aturan-aturan makan lagi diterapkan. Sehingga ya tadi feeding rules itu sulit diterapkan. Lalu yang terakhir, malah sibuk cari vitamin gitu ya. Betul sih, ada beberapa mikronutrisi yang nanti berpengaruh terhadap nafsu makan anak atau misalnya keinginan anak makan, tapi orang tua malah pengen cari jalan pintas aja, bukannya malah membentuk pola makan, tetapi malah sibuk mencari vitamin ini bagus, vitamin itu bagus untuk nantinya anak nafsu makan dan lain sebagainya. Preview. Jadi intinya adalah orang tua harus konsisten untuk menerapkan feeding rules dan juga membentuk pola makan anak. Semuanya itu butuh waktu, butuh konsistensi, dan nantinya perilaku ini akan menjadi perilaku yang membentuk pola makan anak menjadi baik. Ketika pola makan anak baik, nanti pertumbuhan anak juga akan menjadi baik. Nutrisi yang anak makan akan beragam, bervariasi, dan juga anak bisa menjadi anak yang bertumbuh dengan baik juga.